Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi. Kali ini tentang ilmu petung jongko jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Petung jongko jangkep adalah petung yang berkembang di masyarakat Aboge. Saya termasuk masyarakat orang yang lahir dari kaum Aboge, lahir dan besar dari kampung Aboge. Saya kebetulan beragama Islam, maka aliran kami adalah Islam Aboge. Salam untuk sedulur-sedulur semua masyarakat Aboge, baik Aboge yang Hindu, Aboge Buddha, Aboge Nasrani, maupun Aboge yang kejawen murni. Mohon izin untuk membacakan petung ini. Baik, kali ini saya akan membacakan petung untuk pasangan Senin Pahing dan Minggu Wage. Senin Pahing dan Minggu Wage. Senin Pahing itu neptunya 13, Minggu Wage itu neptunya 9. Bagaimana ketika neptu 9 dan 13 ini bertemu pada pasangan Minggu Wage dan Senin Pahing? Ya, pada jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Jatuh angka pitungnya jilu, songoro, sero, tiba pitung angka loro. Angka loro itu apa artinya? Angka loro itu di dalam pitung jongko jangkep diterjemahkan sebagai tiba saling weleh-welehan. Weleh-welehan itu apa? Saling menyalahkan. Nah, kowe tak kandhani ora kena saiki jahal kaya ngene. Lah mbiyen nek manut aku kan ora kaya ngene. Lah itu saling meleh iki. Mengembalikan titik masalah kepada orang lain dengan cara kecewa, saking glonimut balik itu weleh-welehan bahasa Jawa nih. Tafsirnya aslinya adalah weleh-welehan, tapi dalam bahasa Indonesia tak terjemahan dalam sebagai saling menyalahkan. Ya, weleh-welehan ini kondisi tidak nyaman, ini ujian ya. Jadi pasangan Senin Pahing dan Minggu Wage itu awal perkawinannya mendapatkan ujian ini, diuji dengan kondisi rumah tangga yang saling weleh-welehan. Ya, yang baru yang akan menikah ini siap-siap ya, ada kondisi seperti ini yang akan datang. Yang sudah melewati petung ini silahkan diuji petungnya, benarkah yang terjadi seperti ini? Oh alah mula kuwi situasi rumah tangga kumbiyen kok panas sekali pas awal-awal. Oh saling ini ojo ribut gini. Nah inilah jenengan saat itu pada awal perkawinan usia 0 sampai 2,5 tahun itu tiba weleh-welehan atau saling menyalahkan. Nah itu pada awal perkawinan. Bagaimana untuk jangka yang kedua? Jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Kisah awal-awal masuk ya. 2,5 sampai 5 tahun. Gambaran apa yang akan didapatkan oleh pasangan ini? Gambarannya digambarkan dalam angka pitung songlu jisong ji serlu. Tiba pitung angka 8. 8 itu artinya apa? Rezeki lancar. Rezeki lancar gambarannya kepenak. Setelah diuji dengan masalah awal tadi 2,5 tahun awal muncul masalah itu ya, saling weleh-welehan, sih menyebabkan apa? Orang ngerti, para banyak itu nggak tahu apa yang menyebabkan kok tiba-tiba metu dewi. Masalahnya kok metu dewi. Nah ini kalau terus dia-diai rezeki lancar. Rezeki lancar pada jangka yang kedua 2,5 tahun yang kedua. Rezeki lancar gambarannya paling umum adalah apapun yang diinginkan banyak terwujud saat ini. Karena apa? Di duit. Ya, rezeki lancar. Pengen apa-apa kelakon, pengen iki kelakon, karir bagus, situasi rumah tangga bahagia. Pokoknya kepenak padang ini. Itu gambaran pada saat ini, saat jangka yang kedua. Dan janjane petung itu gua tok iki karo iki sing golek iki. Semakin banyak rezeki lancar, semakin bagus. Yang dihindari tiba pitung papat, tiba pati kalau malam primbon ya. Kalau di sini musibah besar, itu yang dihindari. Ya nulis tiba pitungnya kok rezeki lancar wakeh banget di dalam satu lagu satu jangkepan. Itu berarti apik pitungnya. Syukur-syukur malah untuk rezeki gede. Jarang sih untuk rezeki gede, tapi beberapa mendapatkan. Iku yang dihitung. Ini termasuk bagus, ada hitungan rezeki lancar. Ya, gambaran itu untuk jangka yang kedua.
Jangka yang ketiga itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Jatuh angka pitunge songo jiro ro serji. Siji itu apa artinya? Rezeki lancar meneh. Ya, 2 kali rezeki lancar. Pasangan ini 2 kali rezeki lancar, berturut-turut rezeki lancar. Gambarannya podo harus dia mau. Ya, 2 kali dapat ini. Enak ini. Pitung ini termasuk dari 7,5 tahun yang sudah terlewat 3 jangka ya. 2 jangka diantaranya atau 5 tahun dari 7,5 tahun itu rezeki lancar ini. Ya, hitungannya itu. Tapi kita lihat lagi nanti ke belakangnya. Ya, sekarang jangka yang keempat. Jangka yang keempat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Ya, apa yang akan dihadapi oleh pasangan ini? Pasangan ini akan menghadapi suatu kondisi yang digambarkan dengan angka pitung jiji jilu ro serpat papat. Nah, iki sing dimaksudno. Pitung papat itu kalau menurut primbon artinya tiba pati. Akan ada halangan, ancaman kematian yang bisa melanda salah satu pasangan, bisa melanda orang tua, bisa melanda mertua, bisa melanda saudara, bahkan jika sudah lahir anak bisa melanda anak. Ini pitung yang dihindari. Maka jika jenengan bertanya pada ahli primbon tiba pati, langsung biasanya disarankan supaya dipikir ulang. Sebagus apapun petungnya, tapi ada ancaman tipe pati. Ini yang bahaya. Lalu bagaimana Joko Jangkep menerjemahkan ini? Menerjemahkan pitung tipe pati ini. Apa tipe pati Joko Jangkep? Joko Jangkep tidak mengenal pitung tipe pati. Joko Jangkep hanya mengenal tipe musibah gede. Musibah gede. Jadi pitung papat menurut Joko Jangkep bukan tipe pati, tapi apa? Musibah gede. Dampak efek dari musibah gede apa? Ya bisa menimbulkan kematian. Tapi Joko Jangkep tidak mau dan tidak berani untuk mengatakan tipe pati. Kenapa? Karena urusan hidup mati itu rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilmu pitung manapun yang bisa menebak kapan lahir dan matinya seseorang. Itu konsep dasarnya dalam pitung Islam Aboge. Urusan urip mati urusan di Gusti Allah. Maka dikatakan musibah paling gede. Titik tengahnya ben gampang penerjemahannya. Maka saya sebutkan di sini sebagai adanya elemen kematian. Elemen kematian itu iso mengancam, ya iso hilang. Bisa terjadi dan bisa tidak. Maka pastikan ketika pas tipe pitung tipe papat ini itu disarati. Ada cara nyaratinya? Ada. Lihat video lain di channel ini. Cara menyiasati atau mensarati pitung tipe pati atau tipe pitung papat. Goleki video ini. Ada caranya. Apakah dengan disarati kita bisa meloncati? Mboten. Saya beritahukan di menyarati itu tidak bisa membuat orang meloncati pitung. Nggak bisa diloncati, rusak ilmu pitung. Gaduhan ya begitu, patenya ceklik. Kalau jadinya ambil gaduhan itu, yaitu konsekuensinya dari sebuah perjalanan laku perkawinan. Lah apa fungsinya disarati? Kok nek ora ana nek ra iso mlumpati. Fungsi disarati itu adalah untuk mengurangi dampak negatif. Maka jenengan ketika tipe ini tiba-tiba sakitnya ora parah. Itu fungsi disarati. Sehingga ancaman kematian tidak terjadi. Musibah-musibah gede menjadi tidak. Ya ada caranya, ada. Itu coba dilihat Baik, itu jangka yang keempat. Paham ya ini? Ini juga termasuk tadi yang pertama, awal tadi ada tipe saling oleh-olehan. Itu juga kalau bisa disarati supaya apa? Dampaknya tidak parah. Biar caranya mencarati bisa jenengan lihat videonya, video lain di channel ini. Ada videonya. Nah. Sekarang jangka yang kelima. Jangka yang kelima itu usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Tipe angka pitunge jiro jipatro sernem. Tipe pitung angka 6. 6 ki apa? Rezeki lancar. Rezeki lancar ki piye? Ya kaya mau meneh.
Artinya pasangan ini dapat 3 kali rezeki lancar. Dari 12,5 tahun, 7,5 tahun diantaranya adalah rezeki lancar. 5 tahun itu tadi ada ujian, saling meleleh-lehan dan tiba pati. Kalau tiba pati jangan siasati, wah ini lancar semua. Tapi yang mau ada musibah, mau tiba pati atau musibah besar. Itu biasanya petung yang paling dihindari. Tapi nek yakin ya bismillahirrahmanirrahim, apa nih dipikir urusan urip mati urusan Gusti Allah. Rasa dipikir terlalu jero, bismillahirrahmanirrahim. Makaten. Nah itu gambaran pasangan Senin Pahing dan Minggu Wage satu jonggo jangkep. Satu jonggo itu 2,5 tahun. Satu jangkep itu 5 jangka, maka 2,5, 5 tahun, 7,5, 10 tahun, 12,5, itu lengkap satu putaran. Nah, itu gambaran perkawinan untuk Senin Pahing dan Minggu Wage. Ki mesti ana sing protes. Loh, lah kok mung tekan 12,5? Lah kula niki nikahe mun 20 tahun, piye njuk? Njuk piye nek 20 tahun? Wis 20 tahun njuk piye? Ya opo? Nah, ini tak jelaski Kang Mas Mbak Yu Mbok De Pakde. Sing nikahe wis kelewat sak jangkep. Sak jangkep iku ana jangkep 1, jangkep 2, jangkep 3. Berarti jenengan itu klebu ning jangkep 2, jangkep 3 dan sebagainya. Lelapi carane ngitung makaten. Yen wis 12,5 dilanjut meneh. 12,5 tambah jangkep itu 12,5 nganti 15,5. Itu jangkep sithik, petung jonggo 1 jangkep keloro. 12,5 nganti 15,5 iku pitunge padha 0 nganti 2,5 tahun. 15,5 nganti 17,5 tahun iku pitunge padha 2,5 nganti 5 tahun. Terus baleni petung. Nggih. Baleni petung. Nah, iku sing terjadi. Engko jujur jenengan kari pirang jangkep. Sejangkep, 2 jangkep, 3 jangkep, 4 jangkep wis terserah ditungno. Pasti dinopo. Tahun iki pas jangkep kepiro, jonggo kepiro. Dan jenengan iso antisipasi, oh saiki lagi iki, sesuk yang terjadi iki. Maka kudu siap-siap ngene. Makaten nggih. Itu gambarannya. Dipitung piyambak, saged jenengan latihan mitung. Oh mosok diitung kabeh perkara gampang niku. Nggih, makaten gambaran untuk perkawinan Senin Pahing dan Minggu Wage. Semoga ini bermanfaat. Ingat-ingat nggih, pitung dijabarkan bukan untuk menakut-nakuti jenengan, tapi pitung dijabarkan supaya jenengan bisa paham apa yang akan terjadi. Dengan begitu jenengan bisa waspada, bisa setiti, lan hati-hati. Syukur-syukur nek ono hal-hal negatif jenengan bisa mensyarati. Cukup semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.